Prestasi siswa Indonesia kalah jauh dari Singapura di bidang matematika. Coba lihat, Indonesia menduduki peringkat 69 dari 81 negara. Sedangkan Singapura, para siswa negara ini menduduki peringkat 1 dunia urusan matematika. Pada umumnya, orang-orang tuh mikir kalau misalnya matematika itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari atau di kehidupan sosial. Kayak nggak berguna lah matematika itu untuk kehidupan sehari-hari. Padahal kenyataannya matematika itu bisa banget dan sangat penting dipakai di ilmu sosial. Bahkan nggak sedikit juga orang yang sampai benci sama matematika dan menganggap matematika itu seperti monster. Makanya ada satu fenomena muncul namanya math anxiety. Kondisi ketika seseorang tuh merasa panik dan cemas ketika berhadapan dengan soal matematika. Saking cemasnya sampai akhirnya nggak bisa berpikir. Dan mungkin banyak orang yang mengalami itu ya. Ketika belajar itu bisa, tapi ketika ujian atau ketika menghadapi soal langsung ngeblank, nggak bisa berpikir karena kena math anxiety itu. Nah sebenarnya kalau kita kulik-kulik lagi, matematika itu sangat-sangat kepake di ilmu sosial. Mulai dari sederhana kayak kita buat survei atau kita buat kuesioner, sampai membuat kebijakan publik sekalipun kita membutuhkan matematika. Anak sudah suka matematika karena alasan matematika adalah pelajaran yang membosankan dan sangat sulit sekali. Solusinya yaitu kita harus menciptakan model dan juga metode pembelajaran yang asik dan seru. Salah satunya yaitu model pembelajaran inquiry learning. Inquiry learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa harus mencari informasi, bertanya, dan juga mencari jawabannya sendiri. Tujuan dari inquiry learning ini adalah untuk berpikir kritis dan juga analisis siswa. Dengan metode make a match, pembelajaran menjadi lebih asik dan seru dan juga tidak membosankan. Karena pelajaran make a match itu mencocokkan kartu dan juga jawabannya sendiri, sehingga siswa akan bergerak secara berkelompok mencari kartu pertanyaan dan juga kartu jawaban mana yang lebih cocok. Setelah itu, mereka menyelesaikan masalahnya secara berkelompok dan juga mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya, yaitu ada karakteristik model pembelajaran inquiry yang dibagi menjadi 6. Yang pertama, yaitu ada berpusat kepada siswa. Di model ini, siswa berperan sebagai pemeran utamanya di dalam kelas. Bukan hanya sekedar mendengarkan penjelasan gurunya saja, tetapi juga harus aktif bertanya, mencari informasi, dan juga harus mencari jawaban mereka sendiri. Yang kedua, yaitu berbasis masalah. Pembelajaran dimulai dengan sebuah pertanyaan atau masalah yang harus dipecahkan. Masalah ini biasanya relevan dengan kehidupan sehari-hari, agar siswa lebih termotivasi untuk mencari solusinya. Dengan cara ini, siswa belajar dengan memahami konsep, bukan sekadar menghafal teori saja. Yang ketiga, yaitu ada integrasi aktif, di mana siswa terlibat dalam proses pencarian informasi, baik melalui eksperimen, penelitian, diskusi, maupun analisis data. Mereka bisa mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, melakukan percobaan, atau mencari pola dari suatu fenomena. Keempat, yaitu berpikir kritis dan analisis. Dalam model inquiry ini, siswa dituntut untuk berpikir logis dan menganalisis informasi sebelum menarik kesimpulan. Mereka tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga harus mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Yang kelima, yaitu ada refleksi. Setelah menemukan jawaban dan menyelesaikan masalah, siswa diajak untuk merefleksikan proses yang telah mereka lalui. Mereka bisa mengevaluasi apakah cara yang digunakan sudah efektif atau masih bisa diperbaiki. Yang keenam, yaitu ada kolaboratif. Dalam model ini, siswa sering bekerja dalam kelompok untuk berdiskusi, bertukar ide, dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah. Dalam kerjasama ini, mereka tidak hanya belajar dari guru, tetapi juga dari teman-temannya. Hal ini juga melatih keterampilan komunikasi dan kerja sama tim yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pada pagi hari ini, kita akan belajar materi pecahan dengan model inquiry learning dan dengan metode match. Di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu pecahan? Oke, saya kasih tahu. Pecahan adalah bentuk bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan atau pembagian dari suatu jumlah. Dapat dimengerti? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke step selanjutnya. Kita akan melakukan pembelajaran sambil bermain.
Di sini saya punya pertanyaan dan jawaban. Eh, Konsepnya saya memberi pertanyaan, kalian menguraikan jawaban, dan nanti kita bakal mencocokkan ini. Jadi untuk jawabannya saya sudah terima jawabannya. Untuk kelompok pertama dan kelompok kedua, silakan siap-siap untuk presentasi ya. Nanti bakal saya tunjuk, mungkin dari kelompok pertama dulu. Untuk kelompok pertama silakan presentasi. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi dari pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu bentuk sederhana dari 16/12. Untuk cara penyelesaiannya, langkah pertama yaitu kami menentukan FPB dari 16 dan 12. Faktor dari 16 yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Faktor dari 12 yaitu 1, 2, 4, 6, dan 12. FPB dari 16 dan 12 adalah 4. Kemudian kami membagi pembilang dan penyebut dengan FPB. 16 dibagi 4 sama dengan 4, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi bentuk sederhana dari 16/12 adalah 4/3. Untuk kelompok pertama tadi penjelasannya sangat bagus, mudah dimengerti. Sekarang kelompok kedua silakan presentasi. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi dari pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu bentuk sederhana dari 5/10. Untuk cara penyelesaiannya yaitu dengan menentukan FPB dari 5 dan 10. Faktor dari 5 yaitu 1 dan 5, faktor dari 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Jadi FPB dari 5 dan 10 adalah 5. Kemudian membagi pembilang dan penyebut dengan FPB, yaitu berarti 5 dibagi 5 sama dengan 1, 10 dibagi 5 sama dengan 2. Jadi, bentuk sederhana dari 5/10 adalah 1/2. Pada kelompok 2, tadi penjelasannya juga sangat bagus, terus gampang dimengerti oleh murid-murid yang lain. Kita dari awal tadi udah menjelaskan tentang pengertian bilangan pecahan, kita mengerjakan tugas yang saya berikan, dan kalian mempresentasikan. Kalian tahu nggak sih tujuan pembelajaran dari ini semua? Tujuan pembelajaran dari model inquiry dengan memakai metode mix and match pada materi pecahan adalah untuk melatih siswa berpikir kritis dalam menyelesaikan soal pecahan sambil berinteraksi aktif mencari pasangan kartu yang tepat. Metode ini nggak cuma bikin siswa lebih paham konsep pecahan, tapi juga meningkatkan kerjasama dan keaktifan dalam pembelajaran. Seperti itu anak-anak. Di dalam sebuah model pembelajaran, tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Di dalam model inquiry pun terdapat kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari model inquiry ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kerjasama. Model inquiry ini mampu untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi siswa melalui kegiatan kerjasama. Siswa belajar bekerja dalam tim, berkomunikasi, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua yaitu berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis soal dan jawaban secara cepat dan tepat. Hal ini mampu untuk mendorong siswa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam menyelesaikan masalah.
Yang ketiga yaitu aktif dan menyenangkan. Model ini membuat siswa menjadi lebih aktif dan antusias dalam pembelajaran karena melibatkan elemen permainan atau aktivitas interaktif. Hal ini mampu untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Yang keempat yaitu pemahaman mendalam. Konsep-konsep matematika atau materi hanya menjadi lebih mudah dipahami karena siswa langsung mempraktikannya. Pembelajaran berbasis inquiry ini memungkinkan siswa untuk mengalami dan memahami konsep secara langsung. Kemudian yang kelima yaitu variatif. Model ini menghindari kebosanan karena menggunakan pendekatan pembelajaran yang inovatif dan bervariasi. Siswa tidak hanya belajar melalui teori, tetapi juga melalui eksplorasi dan eksperimen. Kekurangan dari model inquiry ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu persiapan yang rumit. Model inquiry memerlukan persiapan yang lebih rumit dan detail dari guru. Guru harus merancang kegiatan, menyiapkan materi, dan memastikan semua langkah inquiry dapat berjalan dengan baik. Yang kedua yaitu waktu. Proses pembelajaran dengan model inquiry membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode tradisional. Hal ini karena siswa perlu melalui tahap eksplorasi, analisis, dan refleksi. Yang ketiga yaitu ketidaktepatan pasangan. Jika pembagian kelompok atau pasangan tidak tepat, proses pembelajaran bisa menjadi kurang efektif. Misalnya, jika ada ketidakseimbangan kemampuan dalam kelompok, siswa yang lebih aktif mungkin akan lebih mendominasi. Yang keempat yaitu kurang fokus. Siswa mungkin kehilangan fokus jika kegiatan inquiry tidak terstruktur dengan baik. Tanpa bimbingan yang jelas, siswa bisa terjebak dalam aktivitas yang tidak relevan dengan tujuan. Yang kelima yaitu bimbingan intensif. Guru perlu memberikan bimbingan yang intensif selama proses inquiry. Jika jumlah siswa banyak, hal ini bisa menjadi tantangan karena guru harus memastikan setiap kelompok atau individu mampu untuk memahami langkah-langkah dari model inquiry.